Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai pengalamatan IP address versi 4. Secara umum, pengalamatan sebuah komputer dalam sebuah jaringan komputer itu ada dua. Yang pertama adalah MAC address, di mana ini merupakan sebuah pengalamatan fisik. Artinya, alamat tersebut sudah tertanam di dalam fisik atau perangkat keras komputer tersebut, sehingga tidak bisa lagi diubah-ubah. Lalu yang kedua itu IP address, di mana ini merupakan sebuah pengalamatan logika. Artinya alamat ini diberikan oleh sistem kepada si komputer tersebut. Dan apabila dibutuhkan, IP address tersebut dapat diganti dengan yang lain. Sehingga berbeda dengan MAC address yang tadinya tidak bisa berubah-ubah. Nah, untuk memahami IP address ini, bisa kita analogikan seperti nomor induk mahasiswa atau NIM. Di mana setiap angka NIM pada umumnya menunjukkan informasi tertentu seperti angkatan dan nomor fakultas. Jadi kita misalkan si A merupakan mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2015, maka nomor NIM-nya kita buat saja misalnya 15, lalu kode fakultasnya itu 11, dan yang terakhir itu biasanya nomor urutnya di dalam kelas. Nah, jadi dengan melihat 5 angka pertama, tentunya seluruh mahasiswa di dalam kampus tersebut sudah mengetahui bahwa si A merupakan 2015 di Fakultas Teknik Elektro, di mana dia memiliki nomor urut 12 di dalam kelas. Sehingga apabila ada mahasiswa lain yaitu si B memiliki nomor urut 15011 020, maka tentunya seluruh mahasiswa lain dapat mengetahui bahwa B satu kelas dengan si A. Nah, apabila ternyata setelah 2 tahun si A memutuskan untuk mengganti bidang, misalnya dia lebih tertarik ke sastra, dan dia keluar misalnya dari bidang teknik elektro dari kampusnya, maka ketika dia masuk lagi, tentunya si A akan memiliki NIM baru. Kita misalkan 2 tahun lagi 17, lalu kode Fakultas Sastra misalnya 3, dan di kelas tersebut dia nomor urut, kita ambil saja 11. Nah, artinya dia sudah menjadi mahasiswa sastra, sehingga dia tidak lagi satu kelas dengan B, karena dia sudah memiliki identitas lain. Nah, sama seperti IP address, misalkan sebuah komputer X memiliki alamat di mana 192.168.10 merupakan identitas networknya atau identitas jaringannya, dan 1 merupakan identitas host. Nah, apabila ada komputer berikutnya yang ber-IP address misalnya 2, nah karena identitas networknya sama, maka bisa dipastikan bahwa X dan Y ini dapat saling berkomunikasi karena berada pada satu network. Nah, apabila ternyata X kita ubah atau diubah IP address-nya menjadi, nah tentunya si X ini tidak lagi berada pada satu network dengan si Y, karena identitas networknya telah berubah menjadi 192.168.20. Sehingga X dan Y tidak dapat lagi berkomunikasi, tidak berada lagi dalam satu network. Apabila didefinisikan, IP address merupakan sebuah pengalamatan dalam bentuk 32 bit untuk mengidentifikasi sebuah host, misalnya komputer, dalam sebuah jaringan berbasis TCP/IP.
Nah, untuk mempresentasikan IP address, pada umumnya menggunakan bentuk desimal, di mana setiap 4 bagian dipisahkan dengan tanda titik. Nah, bentuk desimal tersebut merupakan konversi dari bentuk biner. Seperti yang dijelaskan di sini, 32 bit. Apabila teman-teman lihat pada gambar bawah, di mana 192 itu merupakan bentuk biner dari 11000000. Demikian juga dengan 168, 100, dan 1. Nah, keempat bagian ini, setiap bagiannya disebut dengan octet. Di mana bagian paling kiri ini adalah octet pertama, octet kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga apabila teman-teman ditanyakan pada IP ini octet, misalnya octet ketiga berapa, tentunya adalah 100. Octet keempatnya 1, dan demikian seterusnya. Jadi tiap octet terdiri dari 8 bit atau 1 byte, dan secara keseluruhan itu adalah 32 bit. Lalu bagaimanakah cara untuk membedakan alamat network dan alamat host dari sebuah IP address? Untuk melakukan itu, digunakanlah subnet mask. Apabila didefinisikan, subnet mask merupakan bilangan biner 32 bit yang digunakan untuk membedakan alamat network dan alamat host pada sebuah IP address. Sebelumnya, kita perlu memahami mengenai operator bitwise AND, di mana apabila X0 dan Y0, C0, 0 dengan 1, 0, sehingga hasilnya hanya menjadi 1 apabila X dan Y keduanya 1. Sehingga apabila kita selesaikan dengan operator bitwise AND, 1 dengan 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, dan 0. Kemudian kita akan lanjutkan kembali mengenai subnet mask, di mana pada soal pertama, kita menggunakan IP address 192.168.101 dengan subnet mask 255.255.255.0, di mana konversi binirnya adalah seperti ini. Nah, untuk mencari network atau alamat networknya, kita perlu menggunakan operator bitwise AND tadi. Sehingga apabila kita selesaikan menjadi apabila hasilnya kita konversikan ke desimal menjadi 192.168.100.0. Nah, berarti alamat networknya adalah 192.168.100.0. Lalu kita coba selesaikan soal kedua. Kita gunakan operator bitwise AND. Hasilnya menjadi... Nah, apabila kita konversi ke desimal, hasilnya menjadi 00. Nah, di sini teman-teman dapat melihat pada kedua soal ini, apabila subnet masknya 255, maka hasilnya akan tetap sesuai angka awalnya. Sementara apabila subnet masknya 0, maka hasilnya juga 0. Berapapun nilai pada octet keempat ini. Apabila kita ganti misalnya 2, berarti di sini 1, 0, hasilnya juga tetap 0.
Nah, itu berarti alamat networknya adalah 192. Kita tulis di sini saja. Alamat networknya 192.168.100.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Jadi pada outlet keempat ini nilainya bisa bebas antara 0 sampai 255. Dan 3 outlet pertama nilainya tetap. Sama seperti soal kedua, maka alamat networknya adalah 216.100.0.255.0. Nah, berapapun nilai outlet ketiga dan keempat ini, apabila depannya 172.16, maka dia akan berada pada satu network. Sama seperti yang 192, berapapun nilai outlet keempat ini, yaitu nilainya antara 0 sampai 255, dia akan berada pada satu network. Untuk cara cepatnya, teman-teman tidak perlu selalu menggunakan operator bitWSN dalam mencari alamat networknya. Jadi teman-teman cukup melihat sampai outlet kemanakah pada subnet mask yang bernilai 255 tersebut. Contohnya di sini, jadi teman-teman cukup membatasinya sampai sini. Artinya, berapapun nilai outlet keempat, dia akan berada pada satu network selama 3 outlet pertamanya adalah 192, 108, 100. Demikian juga pada soal kedua, teman-teman dapat membatasinya pada outlet kedua karena 255, 255 pada outlet pertama dan kedua. Jadi berapapun nilai outlet ketiga dan keempat, IP address-nya itu akan berada pada network yang sama. Tapi dengan ketentuan, pada contoh pertama, alamat paling pertama dinamakan alamat network. Alamat paling terakhir dinamakan alamat broadcast. Dan diantaranya adalah alamat host. Alamat network merupakan alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen network. Contohnya apabila ditanyakan IP address 172.16.255.254, berapakah alamat networknya? Tentunya kita mencari alamat yang pertama dari segmen tersebut, yaitu 172.16.00. Demikian juga apabila ditanyakan alamat network 172.16.01, berapakah alamatnya? Yaitu 172.16.00. Jadi alamat network ini merupakan identitas dari IP tersebut. Mereka masuk ke network mana. Lalu alamat broadcast adalah alamat yang digunakan untuk transmisi ke semua node atau host pada sebuah network yang sama, yaitu pada local network. Maksudnya apabila salah satu IP address misalnya 172.16.01 ingin mengirimkan sebuah data kepada seluruh alamat host pada satu jaringan tersebut, maka dia akan mengirimkan ke alamat broadcast. Sehingga ketika dikirimkan ke alamat 172.16.255.255, maka seluruh IP address pada rentang alamat host akan menerimanya. Lalu yang terakhir adalah alamat host. Alamat host merupakan alamat yang dapat dipasang pada perangkat host, misalnya komputer, router, dan switch. Sehingga alamat yang valid untuk dipakai untuk perangkat adalah alamat host. Kita ambil contoh pada settingan IP address di komputer saya, yaitu Windows 10. Kita coba masukkan alamat network.
Contohnya yang pertama 192, 168, 100, 0. Ketika kita klik OK, maka dia katakan kombinasi IP address dan subnet mask invalid. Karena semua bit pada host address tersebut adalah 0. Lalu apabila kita jadikan sama saja karena seluruh bit pada host address tersebut adalah 1. Karena IP 0 tersebut bitnya semua adalah 0. Sementara ketika bitnya semua 1, dia menjadi 255. Berarti dapat dibuktikan bahwa alamat network dan alamat broadcast tidak valid digunakan sebagai IP address pada perangkat. Lalu kemudian dalam penulisan subnet mask ada digunakan notasi CIDR, yaitu penggunaan garis miring atau slash. Misalnya kita tuliskan kembali IP address contohnya. Nah, teman-teman dapat melihat kembali pada gambar pertama bahwa bit yang penuh satu semua itu ada 24 bit. Sementara pada contoh kedua ada 16 bit. Sehingga apabila ingin mengatakannya penulisan seperti ini, sama saja ketika tuliskan slash 24. Dan ini slash 16. Berikutnya kita akan membahas mengenai kelas pada IP address. Pada pengalamatan kelas full, 32 bit dari IP versi 4 dibagi menjadi 5 kelas. Pengertian kelas full ini akan kita jelaskan di penjelasan berikutnya. Nah, kelas tersebut adalah kelas A, B, C, D, dan E. Di mana kelas A, nilai octet pertamanya adalah 0 sampai 127. Contohnya kita ambil di sini. Misalnya antara 0 sampai 27 misalnya 100 XXX. Di mana nilai XXX ini nggak masalah berapapun, asalkan octet pertamanya 100, maka dia akan berada pada satu jaringan. Karena kita lihat subnet masknya adalah 255.000. Nah, jadi bayangkan dengan IP sekian, misalnya networknya 000, maka IP address yang untuk host adalah 2 pangkat 24 kurang 2. Pangkat 24 itu adalah dari octet ke 2, 3, dan 4, di mana masing-masing adalah 8 bit. Jadi kemungkinan kombinasi angkanya adalah 2 pangkat 24, yaitu 16.777.216 IP address. Dikurang 2, yaitu alamat pertama 100.000 dan alamat terakhir 100.255.255.255. Di mana 100.000 merupakan alamat network dan alamat paling akhir adalah 255 merupakan alamat broadcast. Sehingga alamat yang bisa dipakai pada host adalah 16.777.214 IP address. Lalu untuk kelas B, di antara 128 atau 191. Kita ambil saja contoh 190. Lalu misalnya di sini 100. Lalu berikutnya nilainya berapapun selama dua octet pertama adalah 190-100, karena di sini subnet masknya 255-255.
Jadi nilai outlet ketiga dan keempatnya berapapun, dia akan berada pada satu network. Sehingga jumlah alamat hostnya adalah 2 pangkat 16. 16 ini adalah outlet ke-3 dan 4 yang terdiri masing-masing terdiri dari 8 bit, totalnya 16 bit, dikurang 2, jadi 65.534 IP address. Nah lalu, kelas C 192.223. Kita ambil saja 192. Salah satu contohnya misalnya 192, 100, 100, dan nilai keempatnya terserah. Karena kita lihat subnet masknya adalah 255, 255, 2550 atau /24. Dimana tidak masalah nilai outlet keberapa IP address-nya, dia akan berada pada satu network selama outlet 1, 2, dan 3 ini tetap. Sehingga kombinasi pada outlet keempat yang merupakan jumlah alamat host yaitu 2 pangkat 8 dikurang 2 sama dengan 254. Nah, untuk kelas D dan E tidak kita gunakan karena kedua IP address ini sudah di reserve. Istilahnya di reserve yaitu sudah difungsikan untuk fungsi lain sehingga tidak bisa kita pakai dalam pengalamatan. Sebenarnya pada kelas lain juga ada yang di reserve, contohnya pada kelas A kita tidak bisa menggunakan pada outlet pertama tidak bisa digunakan 0 dan 127 tidak bisa digunakan sebenarnya sehingga yang bisa dipakai 1 sampai 26 karena kedua IP ini sudah di reserve untuk kebutuhan lain. Untuk mengetahui IP address yang di reserve untuk tujuan tertentu, teman-teman dapat membuka Wikipedia dengan judul Reserve IP Address. Pada halaman ini teman-teman dapat melihat beberapa IP address yang digunakan untuk fungsi tertentu. Misalnya di kelas A yang sebelumnya saya jelaskan 0000 dan 127.000, di mana 127 ini sudah digunakan untuk loopback address, yaitu untuk diri sendiri, untuk hostnya itu sendiri. Dan juga teman-teman dapat melihat contoh-contoh IP address yang lain. Nah, paling bawah ini misalnya di sini kelas D digunakan untuk multicast dan ada juga kelas E. Pada umumnya digunakan untuk penelitian. Demikianlah pembahasan kita mengenai IP address. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa di topik berikutnya. Terima kasih.